warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizkia Sukma Nurhaliza dari kelompok 5 kelas 1A Keperawatan 2022. Di sini saya bersama dua rekan saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia yang bertema Asuhan Keperawatan pada Gangguan Kebutuhan Kebersihan dan Perawatan Diri. Langsung saja, selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di sini ada daftar isi materi yang akan disampaikan. Ada konsep dasar personal hygiene, tujuan dan manfaatnya, faktor yang mempengaruhi, prinsip personal hygiene, dan asuhan keperawatan mengenai personal hygiene. Subbab yang pertama memuat pengertian personal hygiene ya teman-teman. Nah, personal hygiene atau kebersihan diri adalah upaya seseorang dalam menjaga kebersihan atau kesehatan untuk memperoleh kesejahteraan fisik dan psikologis. Jadi, bahaya apabila setiap manusia tidak mempedulikan kesehatan dirinya sendiri. Setiap manusia berhak dan wajib untuk menjaga kebersihan dirinya. Pengertian personal hygiene menurut ahli. Personal hygiene yaitu salah satu yang harus dilakukan perawat terhadap klien yang meliputi kebersihan mulut, kebersihan mata, kebersihan telinga, kebersihan hidung, kebersihan mulut dan gigi, serta kebersihan kuku dan kaki. Sebelumnya saya meminta maaf pada teman-teman, ibu dan bapak dosen karena di sini saya sedang batuk, jadi mungkin agak memperhambat presentasi saya. Ya, selanjutnya ada manfaat dan tujuan personal hygiene. Yang pertama, mempertahankan perawatan diri, lalu meningkatkan derajat kesehatan, di mana seperti kita ketahui bahwa kebersihan adalah salah satu aspek terpenuhinya kesehatan. Lalu tujuan selanjutnya adalah menciptakan rasa nyaman, keindahan ya. Jadi dalam kita merawat diri itu akan enak dilihatnya oleh orang lain gitu, akan nyaman bagi kita dan orang lain. Lalu meningkatkan kepercayaan diri, di mana kebersihan adalah aspek yang sangat penting untuk berjalannya kehidupan sosial. Selanjutnya, melatih hidup bersih dan sehat dan mencegah penyakit pada diri sendiri dan orang lain. Tentu ini ya, kebersihan notabene adalah menjauhi diri dari penyakit. Kebersihan diri juga berpengaruh pada orang lain yang berada di sekitar kita. Jadi sudah pasti ya teman-teman bahwa kebersihan diri itu sangat penting sekali untuk kehidupan kita dalam bermasyarakat. Dan untuk berkelanjutannya kepentingan hidup seorang manusia. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Yang pertama adalah citra tubuh. Rupa atau image tubuh mempengaruhi cara seseorang mempertahankan hygiene atau kebersihan. Adanya perubahan fisik yang disebabkan oleh pembedahan atau operasi ataupun penyakit, dibutuhkan usaha yang lebih untuk mempertahankan hygiene atau kebersihan diri. Lalu ada kondisi fisik. Pada saat sakit, terutama sakit keras, tentu kondisi fisik akan menurun, sehingga kemampuan untuk merawat diri pun pasti berkurang. Perlu bantuan orang lain untuk merawat diri. Nah, selanjutnya adalah kebudayaan. Kebudayaan mempengaruhi personal hygiene atau kebersihan diri, karena cara yang diterapkan di satu daerah dan daerah lainnya akan berbeda. Contohnya nih, ada penggunaan air untuk membersihkan diri setelah dari toilet atau jamban adalah budaya yang ada di Indonesia. Lalu ada status sosial ekonomi. Nah, pendapatan seseorang juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi hygiene, seperti kemampuan seseorang untuk membeli peralatan dan bahan-bahan untuk merawat kebersihan dirinya dan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah praktik sosial. Kelompok-kelompok sosial dalam pergaulan seseorang dapat sangat mempengaruhi hygiene. Misalnya nih, saat usia anak-anak, praktik hygiene didapatkan dari orang tua, kebiasaan hidup di rumah, kebersihan lingkungan rumah, dan bagaimana anak diajarkan cara merawat diri. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, pergaulan di sekolah akan merubah cara praktik personal hygiene. Lalu selanjutnya adalah prinsip personal hygiene. Yang pertama, perawatan kepala dan rambut. Seperti yang kita ketahui, jika rambut tidak dibersihkan atau kurang dibersihkan akan timbul ketombe atau kotoran rambut atau bahkan binatang yang dapat bersemayam di kepala seperti kutu. Selanjutnya, perawatan mulut dan gigi. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi kebersihan diri. Merawat mulut dan gigi dapat dilakukan dengan cara rutin menggosok gigi dan
Kumur-kumur menggunakan mouthwash atau cairan pembersih mulut. Yang ketiga yaitu perawatan mata. Mungkin sedikit asing ya teman-teman, namun mata juga harus dirawat dan dijaga kebersihannya. Pada bagian mata terdapat bulu mata yang posisinya saling berhimpitan dan memungkinkan debu atau kotoran hinggap di bulu mata tersebut. Nah, merawat mata dapat dilakukan dengan cara mencuci mata secara perlahan atau juga dapat dilakukan dengan cara menaruh potongan timun di atas mata. Yang keempat yaitu perawatan hidung. Hal ini dilakukan agar dapat bernapas dengan normal. Kita harus rutin membersihkan hidung agar pernapasan tidak terhambat dan sedikit tempat untuk kuman yang bersemayam jika kita rajin membersihkan hidung. Yang kelima ada perawatan telinga. Telinga itu memiliki kotoran yang harus dibersihkan ya. Lalu selanjutnya perawatan kulit. Perawatan kulit ini biasanya kan identik dengan wanita ya, tapi sebenarnya tidak hanya wanita saja, laki-laki juga penting dalam melakukan perawatan kulit. Perawatan kulit ini wajib dibersihkan dengan cara mandi ataupun seka. Karena kulit ini pintu masuk utama patogen-patogen jahat untuk ke dalam tubuh. Yang ketujuh, perawatan kuku. Kuku wajib dipotong ya bila sudah memanjang, karena pada saat kuku memanjang itu akan memudahkan kuman dan bakteri untuk bersemayam di baliknya. Begitu, jadi potong kuku itu sebisa mungkin ya 2 kali dalam seminggu. Nah, yang terakhir adalah perawatan genitalia. Ya, bagian genital itu sangat penting, merupakan faktor yang penting, apalagi bagian genital itu dominan tertutup dan biasanya lembab. Maka kita harus memperhatikan kebersihan genitalia agar terciptanya rasa aman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan gangguan personal hygiene. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengkajian riwayat keperawatan. Nah, dalam proses ini, kita harus mengkaji beberapa hal pada pasien. Di antaranya, yang pertama, pola kebersihan hidup sehari-hari pasien. Kita di sini harus bertanya secara subjektif kepada pasien, bagaimana paradigma atau pandangan beliau dalam kebersihan dirinya. Lalu selanjutnya adalah bertanya mengenai sarana prasarana yang dimiliki pasien. Kita juga harus menanyakan sarana dan prasarana pasien yang menunjang meningkatnya atau menurunnya personal hygiene beliau atau pasien. Selanjutnya kita bertanya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, faktor-faktor seperti riwayat penyakit pasien, kondisi ekonomi, pengetahuan, budaya, dan lain-lainnya. Selanjutnya nomor 2, pengkajian pemeriksaan fisik, di mana kita mengkaji dari ekstremitas atas atau tangan hingga ke bawah, yaitu sampai kaki pasien. Yang ketiga yaitu diagnosis. Ini ada di buku SDKI yang bertuliskan defisit perawatan diri .2 spesifikan sesuai masalah hasil pengkajian. Masalah pasiennya dapat berupa masalah mandi, kesusahan untuk mandi dan berpakaian, untuk makan, atau mungkin dalam proses melakukan toileting atau berhias, seperti itu. Nah, selanjutnya penyebab terjadinya gangguan personal hygiene ini sumbernya juga dari buku SDKI juga ya. Ini Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Lebih tepatnya ada di halaman 240. Penyebab terjadinya gangguan personal hygiene yang pertama adalah gangguan muskuloskeletal atau otot. Lalu yang kedua adalah gangguan neuromuskuler atau gangguan saraf. Nah, yang ketiga adalah kelemahan. Nah, kelemahannya itu bisa seperti kelemahan fisik, ekstremitas atas sampai bawah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya gangguan psikologis atau psikotik. Nah, psikotik ini adalah gangguan dari narkotika ya. Lalu yang terakhir ada penurunan motivasi atau minat dari pasien. Jadi si pasien ini berkurang motivasi atau minatnya, bahkan tidak memiliki motivasi lagi gitu. Nah, dan kita sebagai perawat bertugas atau berperan sebagai peningkat motivasi pasien, menjadikan pasien semangat lagi gitu. Nah, baik teman-teman, sepertinya kita sudah berada di penghujung presentasi, maka dari itu saya akan beri kesimpulan presentasi kali ini. Jadi, personal hygiene atau kesehatan pribadi adalah upaya seseorang untuk memelihara serta meningkatkan kebersihan diri dan kesehatan diri demi mencapai kesejahteraan fisik maupun mental. Dan praktik kesehatan pribadi atau personal hygiene ini tentunya dapat membantu mencegah kuman atau virus penyebab penyakit. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya izinkan saya memberikan 2 bait pantun ya. Anak keperawatan hidupnya bersih,
lalu menikah dengan anak hukum. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.